sudah banyak yang kalian pelajari di kelas Adonis.js. Di bagian sebelumnya ada beberapa metode routing yang bisa kalian gunakan untuk aplikasinya. Tapi di sini meskipun yang saya jalankan hanya closure function atau function callback untuk menangani logika rute dari aplikasinya yang cukup sederhana, saya hanya mereturn sebuah string atau rendering template dan membawa data untuk dicetak ke dalam view. Tapi pada saat aplikasinya sudah mulai berkembang, akan sangat berguna untuk mengatur logika aplikasinya di tempat yang lain. Disinilah controller yang akan menjadi peran penting dari suatu aplikasi. Jadi pada bagian video kali ini, saya akan membahas dan belajar tentang basic controller. Bagaimana cara membuat sebuah controller di dalam Adonis.js. Kalian boleh buka dokumentasinya, kategori basic, pilih controller. Di sini kalian bisa baca tentang apa itu controller. Saat ini kita sudah buat beberapa routing yang cukup sederhana. Salah satunya menampilkan halaman view tanpa ada logika proses di dalamnya, atau menampilkan respon dalam bentuk JSON. Dan di situ pun tidak ada logika dari aplikasinya. Yang saya lakukan pun masih menggunakan closure function dalam menjalankan tugasnya. Tapi biasanya tugas route ini hanya mengakses sebuah controller lalu menentukan metodenya apa. Seperti di dalam framework Laravel ataupun Coordinator yang sudah kalian pelajari. Jadi saya mau membuat dua routing ini diarahkan ke satu controller tapi beda metode. Yang satu merender halaman home, yang satu merender halaman about. Cara nulisnya seperti ini. Akses route-nya di metode get /root atau /halaman home. Tolong arahkan ke sebuah controller, kasih namanya pages controller. Lalu tambahkan titik, panggil metodenya apa. Misalnya metodenya adalah home. Jadi pada saat akses /get, saya arahkan ke satu controller dengan metode home. Artinya routingnya tidak langsung merender template atau merender view, tapi diolah dulu sama si controllernya. Nanti controller ini akan bertanggung jawab untuk mereturn dan memanggil si template-nya. Bisa dibilang kelas controller ini sebagai jembatan antara routing dengan view. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tinggal kalian buat lagi untuk halaman about. Route-nya get /about, controllernya pages, metodenya about. Jadi untuk kode yang sebelumnya bisa kita tekan Ctrl+Shift/ untuk menonaktifkan kode sebelumnya. Jadi saya pakai routing ini yang diarahkan ke satu controller. Kalian boleh simpan, buka lagi aplikasinya. Saya akses halaman root localhost 3-4 kali, enter. Maka akan terjadi error. Katanya find module pages controller. Artinya controller kita belum ada dan belum kita buat. Jadi kita buat dulu satu controller. Untuk controllernya akan diletakkan di dalam folder app controller XTTP. Untuk membuatnya kalian bisa copy paste yang ada di dalam dokumentasinya, simpan di dalam folder app, folder controller, pakai S, lalu nama kelasnya. Jadi saya buat namanya pages controller.js, lalu paste. Untuk foldernya, huruf C-nya kita buat kapital. Ini saya close, lalu kita buka lagi. Kita paste di sini untuk kelasnya. Nama kelasnya adalah pages controller. Namanya harus kita samakan sesuai dengan referensi dari routingnya. Berikut ini adalah struktur default
dalam pembuatan kelas controller yang basisnya JavaScript. Tugas selanjutnya mempersiapkan dua metode, ada metode home dan metode about. Jadi di dalam kelasnya kita buat function namanya home, buat function namanya about. Untuk nama kelasnya itu harus sama dengan nama file, tapi formatnya JS. Biasanya kan formatnya .php, tapi kali ini adalah format JS. Itu yang perlu kalian perhatikan. Tapi yang jelas di halaman home ini kita lakukan sesuatu, melakukan tugasnya. Jadi kalian boleh buka dokumentasinya lagi. Oh, dia tidak ada keyword function, jadi langsung nama functionnya, misalnya home lalu about, tanpa ada keyword function. Jadi cukup seperti ini. Tapi parameternya itu seperti yang kita lakukan di dalam routingnya. Saya harus menambahkan sebuah objek yang terdiri dari view, request, dan respon, yang kita ekstrak satu persatu objek tersebut untuk melakukan sesuatu di dalam fungsinya. Pada kasus ini kita hanya return render, bukan return render, tapi return view.render. Jadi return view render template home yang ada di dalam folder pages. Pakai titik home. Begitupun untuk yang halaman about-nya, view render pages about. Tapi berikan parameter wajibnya. Karena halaman about itu butuh data, maka kita bisa kirimkan datanya. Saya bisa simpan namanya kelas, kirimkan datanya di parameter yang kedua, masukkan nama kelasnya. Ini saya bisa ganti jadi Adonis.js. Harusnya hasilnya sama. Pokoknya kelasnya kita ekspor dan kita referensikan ke routing. Controller ini akan diakses ketika URL-nya berhasil kita aktifkan. Kalian boleh simpan dan refresh halamannya. Hasilnya masih error. Sepertinya kita harus buat folder lagi namanya XTTP di dalam folder controller sesuai dengan lokasi yang dipanggil. Jadi modulnya masih belum diketahui. Saya akan coba buka struktur foldernya, lalu pindahkan kelas controllernya ke dalam folder XTTP. Nama foldernya XTTP, H-nya huruf kapital, seperti yang didefinisikan di dalam controllernya. App controller XTTP, nama kelasnya. Kita buka lagi, simpan programnya, dan reload. Sampai di sini sudah aman. Pastikan tidak ada error. Render home-nya sudah berhasil dicetak. Saya pergi ke halaman about. Halaman about-nya juga berhasil dicetak. Intinya di sini saya hanya menuliskan sebuah kelas dengan cara manual. Saya copy paste struktur kelasnya, lalu simpan di dalam folder app controller XTTP nama kelasnya. Nama kelasnya harus sama untuk kita ekspor. Tapi nanti di video berikutnya saya akan mencoba membuat sebuah controller dengan menggunakan bantuan terminal dengan menuliskan sebuah perintah seperti ini.